Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviani Rahmawati dari kelas 10 MIPA 1, ingin menjelaskan tentang Kerajaan Singosari. Awal berdirinya Kerajaan Singosari. Sejarah kerajaan ini berawal dari Kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang aku atau bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhannya bernama Pasuruan. Dari daerah inilah Kerajaan Singosari berkembang dan bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur, terutama setelah mengalahkan Kerajaan Kediri dalam pertempuran di dekat Ganter pada tahun 1222. Masa Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar Maharaja di Raja Kertanegara Wikrama Darmatunggadewa. Nilai Pancasila Kerajaan Singosari: yang pertama, nilai ketuhanan, memeluk agama Buddha. Yang kedua, nilai kemanusiaan terbuka dengan kebudayaan asing yang masuk. 3. Nilai persatuan, ingin mempersatukan Nusantara. 4. Nilai kerakyatan, rakyat hidup makmur. 5. Nilai keadilan, tidak membeda-bedakan kedudukan. Aspek kehidupan Kerajaan Singosari. Aspek ekonomi. Kehidupan masyarakat Singosari didominasi dengan bertani, berdagang, dan pengrajin. Kegiatan perdagangannya dilakukan selama 5 hari pasaran yang berbeda. Pada masa itu, perdagangan antar pulau, antar wilayah, bahkan dengan negara sudah terselenggara dengan baik. 2. Aspek sosial. Kehidupan sosialnya terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas atas raja dan keluarganya, serta bangsawan lainnya. Kelas bawah yakni rakyat jelata dan masyarakat umum. Pada pejabat biasanya memiliki wilayah yang dapat dikenakan pajak yang sebagian hasilnya dijadikan upeti untuk raja. Dibangunnya desa-desa mengikuti hari raya pasaran Jawa. Ketiga, aspek budaya dan agama. Pada masa kerajaan ini hadir karya-karya Empu Tanaku dan kitab Ludaka. Kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh kebudayaan India. Secara umum, masyarakat kerajaan ini beragama Hindu dan masyarakatnya pun berkesempatan mengenyam pendidikan. Pada masa ini, kebudayaan berkembang dengan pesat, misalnya wayang kulit, wayang orang, dan seni pertunjukan lainnya. 3. Aspek politik. Kertanegara bersahabat dengan Kerajaan Kampa, terutama untuk menghadapi ancaman-ancaman kekuasaan Kubilai. Kejayaan Kerajaan Singosari. Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar di sejarah. Kerajaan Singosari ini adalah raja pertama dan mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Kertanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Faktor pendorong. Yang pertama, memperkuat angkatan perang. Kedua, mengadakan politik luar negeri. Ketiga, mengajak kerjasama lawan politiknya. Keempat, wilayah subur. Sistem pemerintahan Kerajaan Singosari. Politik dalam negeri. Yang pertama, mengadakan pergeseran pembantunya seperti Mahapati Raganata digantikan oleh Argani dan lain-lain. Yang kedua, berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya seperti mengangkat putra Jaya Katuang atau Raja Kediri yang bernama Ardaraja menjadi menantunya. Ketiga, memperkuat angkatan perang. Politik luar negeri. Yang pertama, melaksanakan ekspedisi Pemalayu untuk menguasai Kerajaan Melayu serta melemahkan posisi Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Yang kedua, menguasai Bali. Yang ketiga, menguasai Jawa Barat. Yang keempat, menguasai Malaka dan Kalimantan. Keruntuhan Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari dibangun sebagai tempat penulisan Kertanegara. Raja terakhir Singosari. Kerajaan Singosari yang sibuk mengirimkan angkatan berperangnya ke luar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan. Jaya Katuang, Bupati Gelang yang merupakan sepupu sekaligus ipar
sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singosari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat kerajaan Tumapel Singosari pun berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.